Contoh aplikasinya itu ada di dalam buku IELTS Writing Tas 1 and Tas 2 ini yang disediain oleh IELTS Material. Itu bisa di-download teman-teman di internet, atau kalau saya biasanya download itu di ada webnya apa ya? Kan sih saya Book SC. Saya di Book SC itu banyak sekali buku-buku berbahasa Inggris yang gratis, kadang tentang IELTS atau bebas lah judul tema apa aja. Khusus untuk PDF itu Kak ya? Khusus PDF itu. Itu banyak sekali di sana. Ada jurnal, ada buku. Nah, oke, silahkan diklik lagi Mas Moderator. Dan untuk writing ini diklik. Oh, tadi nggak ada ya sebelumnya. Sorry, bentar. Dan untuk writing tadi itu kita perlu guru ya. Perlu guru yang bisa mengoreksi tulisan kita. Kalau listening sama reading kita bisa belajar sendiri ya sebenarnya teman-teman. Karena kunci jawabannya ada di belakang. Adapun untuk writing kita perlu guru. Sorry. Oke, nggak apa-apa. Oke, kebetulan saat saya balik dari Kalsel, balik ke Jogja, alhamdulillah saya dapat guru yang mau ngajarin saya writing, ya, ngajarin saya writing secara free, secara gratis gitu ya. Jadi writing itu butuh guru, dan IELTS saya pernah dapat pelatihan gratis dari TOEFL saya pernah dapat pelatihan gratis dari kampus, dan untuk IELTS saya alhamdulillah dapat diajari secara privat oleh guru di kursusan. Karena nggak tahu, beliau suka aja sama anak muda yang ada semangat untuk belajar gitu. Itu di Pare Kak ya? Kan saya di Jogja. Jadi ada di Jogja. Beliau ngajar di kursusan Cilax ya. Cilax punya UII, dan beliau ada program kayak sosial projectnya beliau, yaitu ngajarin orang-orang, tapi privat. Jadi zaman saya itu ada sekitar 5 orang diajari privat, termasuk saya. Jadi kita satu-satu aja belajar writing, tapi fokusnya ke writing. Jadi sangat membantu. Karena kita writing butuh guru untuk mengoreksi. Itu writing. Lanjut, Mas Dani. Nah, terus bagaimana speaking? Speaking kita butuh partner ya. Kecuali teman-teman suka ngobrol depan cermin, ya nggak apa-apa. Tapi we need partner ya untuk speaking ya. Dan tips dari saya, pengalaman saya itu ada, kita bisa pakai idioms ya. Bisa diklik, Mas Dani. Ya. Jadi kan kalau kita belajar di Pare, pengalaman saya itu dulu dikasih collocation. Tapi kadang collocation itu terbatas kepada tema-tema tertentu. Misalnya collocation yang diberikan hanya bisa dipakai ketika ada tema family misalnya. Misalnya apa itu ya? Saya lupa beberapa collocation. Tapi kalau idiom itu bisa dipakai di banyak tema. Misalnya ada idiom over the moon. Over the moon itu artinya sangat senang. Kan dapat tema apa aja bisa, tema family, tema entertainment, tema apa aja bisa. Atau a piece of cake, misalnya sangat mudah. Atau yang lainnya, cost arm and a leg, misalnya sangat mahal. Go the extra mile, berusaha keras. Miss the boat, kehilangan kesempatan. Atau under the weather, maksudnya sakit gitu. Misalnya I feel under the weather, misalnya aku merasa sakit, jadi kita bisa pakai idioms. Ternyata idioms itu juga bantu kita untuk skornya lebih tinggi. Selain idioms, mohon diklik lagi, kita bisa pakai strukturnya yang dipelajari dalam TOEFL. Jadi kan dalam TOEFL itu banyak sekali struktur grammar yang bisa kita pakai untuk speaking atau writing dalam IELTS. Misalnya in person. Dalam TOEFL Longman itu kan ada 5 ya yang bisa jadi in person ya. Sebenarnya ada banyak kan kalau dalam grammar. Misalnya in person itu kan pembalikan. Kalau yang normalnya adalah subject verb, dalam in person itu verbnya dulu baru subjek. Nah itu juga bisa meningkatkan skor IELTS kita. Misalnya nih ya, kalau kata negatif di awal itu akan terjadi inversi. Misalnya, never did I go to that place. Misalnya, dibandingkan kita bilang I never went misalnya to that place, lebih bagus never-nya ditaruh di awal, terus akan terjadi inversi, yaitu pembalikan pola verb subject. Nah, itu meningkatkan skor juga. Atau air structure ya, kalau dalam TOEFL istilahnya itu. Air structure itu misalnya the harder you study, the better your English will be. Nah, seperti itu. Semakin keras kamu belajar, semakin bagus bahasa Inggrismu. Nah, itu adalah
uh, R structure ya. Itu kalau itu namanya dalam TOEFL, atau kalimat kompleks atau reducing misalnya. Adjective clause kan yang RPS itu bisa di reduce misalnya. Dibandingkan kita bilang I love my friend who stays in Jogja, kita bisa bilang I love my friend staying in Jogja. Daripada kita bilang who stays, kita bisa bilang staying. Nah, itu reducing, atau dalam Longman itu disebut dengan nama present participle. Nah, jadi itu tips untuk speaking. Jadi ada teman saya, kasusnya dia langsung belajar IELTS, dia belum belajar yang agak bawah, misalnya TOEFL ya. Akhirnya dia waktu mau real test belum berani karena masih kesulitan, dan dia harus ambil tes TOEFL dan dia belum pernah belajar TOEFL, akhirnya juga belum bisa. Padahal saat itu deadline pendaftaran LPDP sudah hampir ditutup. Nah, karena dia belum punya TOEFL, belum punya IELTS, akhirnya nggak bisa daftar. Jadi saran saya yang aman itu dari bawah TOEFL-nya dulu punya, baru IELTS bertahap. Kecuali teman-teman punya punya kemampuan yang berbeda, bisa aja langsung ke IELTS misalnya. Tapi kalau saya dari bawah, dari TOEFL ke IELTS. Nah, itu. Terus lanjut, Mas Moderator. Terus via internet juga teman-teman bisa belajar IELTS ya. Itu satu contoh dari sekian banyak website mini IELTS. Jadi teman-teman bisa belajar reading ataupun listening, dan bisa memilih question type-nya ya. Bisa mau memperkuat di skill matching headings, atau matching information, atau summary form completion, dan sebagainya. Jadi tinggal diklik question type-nya, terus akan keluar soal-soal yang sesuai dengan question type. Dan itu misalnya kita mau memperkuat di skill-skill tertentu. Nah, ini latihannya online atau harus di-download berupa PDF, Kak, untuk website mini IELTS? Itu online. Oh, online. Jadi langsung nge-match gitu ya? Jadi berarti kayaknya cocok untuk yang mau ini nih, IELTS yang pakai internet base itu ya? Ini bisa. Ini bisa, atau IELTS online. Kalau IELTS online itu dia full. Misalnya 40 soal buat reading. Kalau ini dia hanya per type aja. Misalnya kalau matching heading berapa soal. Jadi bisa. Banyak sekali di internet saya rasa, teman-teman. Oke, itu untuk IELTS. Lanjut. Kita ke LPDP. Nah, bagi teman-teman LPDP pasti udah tahu lah ya. Udah banyak yang tahu. Tapi teman-teman saya di Kalsel masih ada sebagian orang yang belum tahu ini ternyata. LPDP itu beasiswa dari Kementerian Keuangan khusus untuk S2 dan S3. Jadi nggak ada yang S1. S1 saya dulu dapat beasiswa PBSB dari Kementerian Agama. Cuman itu khusus untuk alumni pesantren. LPDP ini banyak ya. Coba kita diklik, Mas. LPDP ini ada yang disebut dengan beasiswa umum. Sekali lagi diklik. Nah, itu misalnya beasiswa reguler, beasiswa dokter spesialis, atau perguruan tinggi peringkat dunia, umum. Kalau teman-teman mau keluar negeri, kalau ambil beasiswa umum, ini teman-teman harus sudah punya IELTS ya, minimal 6,5 untuk S2-nya. Tapi kalau teman-teman pilih jalur kedua, yaitu jalur afirmasi, entah itu daerah afirmasi, alumni bidik misi, prasejahtera, santri. Kalau saya kemarin lewatnya santri. Kalau teman-teman lewat afirmasi, itu bisa pakai TOEFL ke luar negerinya. Minimal 500. Nanti setelah dinyatakan lolos, ada pelatihan bahasa. Gimana itu, Kak, untuk pelatihan bahasanya itu? Pelatihan bahasanya dibagi beberapa tempat. Kalau di Jogja ini ada di UGM, ONY, UIN Jogja, ada juga di Bandung, ada juga di Surabaya, ETS, dan banyak. Jadi nanti kalau kita ambil afirmasi, kita sudah nyatakan lolos, kita akan dilatih IELTS-nya bagi yang mau keluar negeri, ataupun TOEFL bagi yang di dalam negeri. Ada juga yang beasiswa targeted group ya, misalnya PNS atau dosen. Dosen ini juga nanti dapat pelatihan bahasa. Tapi kalau beasiswa umum, itu biasanya di awal itu sudah harus punya IELTS. Nah, terus apa bedanya? Oke, lanjut, Mas. Selanjutnya, lagi diklik sekali. Nah, bedanya ya tadi yang sebelumnya.
Yang sebelumnya slide. Oke, ini. Apa bedanya reguler sama afirmasi? Kalau reguler, nah itu pendaftar luar negeri minimal bahasa Inggrisnya TOEFL IBT ya, atau IELTS 6,5. Sedangkan kalau afirmasi, pendaftar luar negeri itu boleh pakai TOEFL ITP 500 itu udah bisa, atau IELTS-nya 6. Itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa, ketentuan untuk afirmasi ini lebih mudah. Dan ada kelebihan lain. Mas Dani bisa tolong bukakan ini, daftar kampus yang luar negeri yang reguler dulu. Siap. Oke. Yang reguler ya? Yang reguler. Habis itu baru yang afirmasi. Luar negeri apa dalam negeri, Kak? Luar negeri, yang tadi saya kirim tadi. Oke. Di list kampus juga teman-teman beda ya. Ini kah? Pilihan Nah, ya reguler. Coba kita pelan-pelan ke bawah. Kita lihat kampus apa aja yang bisa didaftar untuk luar negeri. Jalur reguler. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Stop di sana. Teman-teman ke atas sedikit, yang bidang studinya semua. Stop sana. Udah. Nah, teman-teman lihat di sana, yang bisa semua jurusan itu hanya 22 kampus ya. Terakhir itu adalah Yale University di Amerika Serikat. Itu bidang studinya bisa semua. Ya, jadi nomor 1 sampai nomor 22 itu kita bisa milih jurusannya apa aja. Sedangkan dari nomor 23 sampai ke bawah, itu jurusan-jurusan tertentu. Misalnya kalau mau ke Agroparis itu harus jurusan Agriculture and Forestry. Kalau mau kemana, ke Curtin University itu misalnya harus Engineering atau Mineral and Mining. Ya. Atau kalau mau ke Durham itu harus Geografi. Jadi dalam tujuan kampus luar negeri bagi jurusan jalur reguler, itu kampusnya terbatas. Yang bisa semua jurusan hanya 22 kampus. Beda kalau yang afirmasi. Coba Mas dibuka yang tujuan kampus luar negeri jalur afirmasi. Bentar. Ini ya. Nah, ini afirmasi. Coba kita lihat ke bawah. Tadi 22 ya teman-teman, tadi ingat ya. Tadi 22, sekarang berapa yang bisa semua jurusan? Oke, lanjut. Wow, banyak juga ya, Kak ya? Banyak, lebih banyak malah. Ya, 141 jurusan kampus. Nah, 141 kampus yang bisa semua jurusan. Artinya, kalau teman-teman daftar jalur afirmasi, itu selain skor bahasanya lebih mudah, pilihan kampusnya juga lebih banyak untuk yang semua jurusan. Jadi dari nomor 1 sampai 141 itu teman-teman bisa memilih kampusnya, terus jurusannya apa aja itu boleh. Sedangkan dari 142 sampai seterusnya itu baru jurusan-jurusan tertentu. Nah itu, makanya saya daftar di afirmasi santri karena salah satu pilihan saya itu tidak tercantum dalam reguler tadi. Kan di LPDP kita boleh milih 3 kampus ya waktu daftar itu. Jadi pas saya daftar pilih-pilih itu ya, satu kampus saya itu masuknya hanya di afirmasi. Dan saat itu juga saya belum punya IELTS. Nah, gitu. Oke, itu kita kembali ke slide ya. Itu sebagai info ya. Slide terakhir. Oke, bentar. Nah. Udah kelihatan belum? Oke, belum. Oh ya, sorry. Nah, itu adalah gambaran teman-teman yang mau daftar LPDP. Bagus sih, afirmasi. Nanti dapat pelatihan bahasa sebelum berangkat. Lanjut, Kak, slide-nya. Oke. Belum bisa ya? Ya nggak apa-apa. Nah, itu lanjut, sharing Kak. Yang... ini nih. Slide yang terakhir. Sudah kelihatan? Oh, wait, sorry. Belum saya share. Oh my god, my bad. Slideshow. Nah,
Nah, ini. Oke, ini ya dari saya, maksudnya pengalaman saya, quote terakhir, pelatihan beasiswa itu bukan bagi orang yang pintar ya, tapi bagi orang yang matang persiapannya. Karena dalam LPDP juga banyak sekali tahapnya, 3 tahap ya sekarang ya, dan tiap tahun berubah-ubah gitu. Tahap pertama administrasi, tahap kedua nanti ada kayak sejenis TPA, terus ada writing juga, terus tes psikologi, dan yang terakhir adalah wawancara. Jadi ada teman saya yang pintar tapi dia nggak mempersiapkan secara serius, akhirnya gagal. Berarti beasiswa itu bagi orang yang matang persiapannya. Nah itu mungkin Mas moderator dari saya. Selanjutnya Baik. saya kembalikan kepada moderator.